أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar yang bersyukur Ta'ala, bagi anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini Allah SWT kita kekuatan iman yang Islam serta jasmani dan rohani yang sehat, sehingga kita bisa menggunakan keimanan itu untuk taat kepada Allah SWT. Dan sebagian dari itu kita adalah antusias mengkaji ilmu Allah SWT, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kita dengan Allah SWT, dan berkaitan dengan kesehatan jasmani kita untuk menopang kesehatan rohani kita. Alhamdulillah pada ini kita Allah SWT dengan jenis yang mulia ini, semoga Allah SWT memberkati semua harapan-harapan kita, harapan-harapan yang berhubungan dengan capaian-capaian rohani, capaian-capaian spiritual kita, ataupun capaian-capaian masalah kita, juga keluarga dan umat. Kita di awal tahun Hijriah 44 ya. Ini spesial karena ini tahun yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab untuk memulai rangkaian Hijriah. Tahun adalah kesepakatan kaum muslimin ya untuk menentukan dengan hari dan bulan dan sebagainya, menentukan kapan dan waktu yang pas untuk menjalankan sebagian dari perintah Allah SWT. Dan semangat jalan berpindah dari yang buruk menjadi kepada yang baik, baik secara maknawi ataupun secara isi, baik secara kasat mata yang sifatnya material ataupun yang sifatnya tidak kasat mata. Kalau untuk konteks kita adalah dia jadi pengobatan yang membahayakan, pengobatan yang merusak tubuh, efeknya lebih banyak daripada manfaatnya. Pengobatan Nabi Muhammad SAW, karena pengobatan Muhammad SAW adalah pengobatan yang pas dan cocok untuk tubuh kita, karena efek sampingnya yang tidak besar, yang bermanfaatnya lebih baik daripada efek sampingnya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kita. Kita masih di huruf tak ya, dan kita sampai pada talqinah. Mungkin sebagian tahu dan sebagian sudah pernah mencicipi talqinah, karena sejak ada yang menjualnya, alhamdulillah ya. Tapi saya bisa dihadirkan. Kalau negeri kita ini belum ada kandung, ya. Walaupun sudah ada penelitian menggunakan gandum lokal, itu ada di daerah NTB, sana ya, Lombok NTB, daerah kering, karena ini termasuk dalam tanaman subtropis, bangsanya sereal itu kan dari padi-padian, biji-bijian, tanaman-tanaman yang menghasilkan biji. Nah, kalau kita ini punya beras-berasan itu ya, termasuk cuawu ya, termasuk kalau dengan tahu sepat kayak jagung tinggi
Dalbina kalau kita mau dekatkan dengan tradisi kita adalah pakai beras, ya, beras. Cuman beras itu sebagian hari ini sudah dianggap sebagai masalah. Sebenarnya bukan masalah, tapi yang masalah sendiri. Pertama dalam konsumsinya mungkin berlebihan, kemudian yang kedua dalam penyajian beras itu sendiri kurang baik karena menggunakan pupuk kimia dan menggunakan pestisida yang berlebihan. Sehingga dia punya resiko yang mungkin akan mengumpul pada diri kita dan itu suatu saat akan mengimbas pada kesehatan kita. Artinya itu kalau di sini cuma dijelaskan sebagian karena dapat dijelaskan sebelumnya. Kota-kota mengenai ma'un syair waktu sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dia adalah air dari syair waktu, air dari gandum yang bertumbuh, air dari gandum bertumbuh. Bagaimana menafsirkan wa an-anfaq dan al-jaz mimma syair tersebut. Hanya itu Pak sih. Tapi saya carikan ya dari zaman makalah yang ada ya. Kalau dia itu ada hadisnya. Jadi kalau ini ya Bapak Allah dari sini dan maaf Tuli apa? Marawat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah datang riwayat dari Ummul Mukminin ya, dari Aisyah radhiyallahu anha anna tidak makan lagi min ahliya ujtama ala dzalika nisa. Kalau ada seorang yang mati maka perempuan-perempuan berkumpul min ahliya ujtama ala dzalika nisa, mereka berkumpul fafarraqna illa ahliha, dan kemudian mereka berpisah ya, kecuali orang-orang yang masih ada hubungannya dengan mayat itu kita ziarah saja begitu. Wa amara bi birmati min talbinah, kemudian diperintahkan untuk membuat talbinah hidangan. Fatubikhat wa suna'at saridan, kemudian dimasak talbinah itu dan dibuatlah sarid. Sarid ini tidak kita bahas di rusak. Sarid itu adalah bubur yang dicampur dengan daging. Tsumma sabbat talbinah 'alaiha, setelah saridnya itu siap, dia dituang di atasnya. Jadi seperti sup ya, dari cairan seperti sup. Semua qalat kul apa? Qulna minha. Makalah itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinatu mujammidatun lil-su'al al-marid. Karena Aisyah, aku mendengar sebuah sabda talbinah itu disukai hatinya orang yang sakit, enak dimakan. Ya, talbinah kan gampang ya, gak usah ngunyah tapi sudah kenyang. Tapi jangan dibiaskan dengan enogen. Itu tidak pas. Menyenangkan hati orang yang sakit. Watadhabu bi ba'dil khuzn, dan akan menghilangkan sebagian dari kesedihan. Jadi masya Allah, makanan itu harus membahagiakan, bukan malah menyedihkan. Nah, juga niat ya yang baik kalau makan itu jangan khawatir kesulitan dari makan itu. Kalau udah halal, bismillah. Bahkan kalau kita ragu aja, bismillah sudah selesai. Aisyah radhiyallahu anha pernah di dalam makanan Aku ini Muslim bukan makanannya yang halal, biasanya halal. Bismillah jadi bismillah makan, bismillah jadi.
Saya pernah ketemu sama orang itu, jadi resep sehatnya adalah setiap makan apapun dia niati karena untuk menjaga kesehatan. Ya Allah, jadikan ini sebagai obat. Jadi kalau dalam itu teorinya Masakomo, Masarimoto, Hah? Ya ilmu kalau dari Jepang itu bahwa semua yang ada airnya itu kalau dibacakan sesuatu yang baik, doa yang baik, maka dia walaupun berubah kristal-kristal cantik sekali akan berubah, kemudian saat dimakan diminum itu akan baik untuk kita. Sebaliknya kalau makan minuman yang dicela, maka suruh apa nyela ya, di antara hikmahnya suruh apa nyela makan sama sekali. Dia jadi minum. Dulu waktu saya ikut pelatihan itu tesnya adalah tesnya itu adalah nasi dua, yang satu dicela-cela, yang satu dipuji. Nasi yang dicela itu telur jamunya warna hitam. Nasi yang dipuji-puji jamunya putih karena pohon wangi. Maka dan sebagai dalam Muslim kita harus selalu berdoa untuk keselamatan dan berbaik kesanggalan pada Allah SWT bahwa nanti akan melihat kita memakan kita. Di makanan yang disukai oleh orang yang sakit, disukai oleh yang sakit dan menggunakan sebagai dari kegundahan atau kesedihan. Takunu talbinan bisya'ir wal asal wal halib. Bagaimana talbian itu dihadirkan? Talbian itu ternyata dibuat dari apa? Sa'ir, itu gandum, ini dilembutkan. Wal asal apa? Madu dan halib susu. Jadi bikinnya itu gandum, ditumbuk, kemudian dikasih madu, dari susu, itu resepnya. Wal qawl al-ra'is wa sya'ir yahtali al-duhun wal alyaf. Nah, gandum sendiri itu kaya dengan duhun, kaya dengan apa? Ya, ada lemak, ada alyaf, ada serat, wal proteinat dan protein. Walati jami'uha tafassula fawaid sahih adil al-jinsi. Dan banyak sekali manfaat-manfaat yang terkandung dalam syair itu. Kalau di kita ya kalau dari syair ya apa namanya dia beras saja. Saya tidak mengajukan terigu ya, karena terigu itu panjang prosesnya. Tidak dia dihasilkan dari Kanada atau lebih yang lain itu kan panjang, kesini panjang. Nah kalau yang lama itu masih berlakuan. Ya, beras itu lebih pendek. Karena dihasil dari petani kemudian ke bazar ya. Pendek ya. Tapi kalau dari Vietnam beras hitam putih kasih apa di sini. Nah itu juga beras lama sekali makan. Nah kalau semakin pendek itu semakin bagus. Dr. Ahmad dia mengatakan beberapa faedah dari mengonsumsi talbian itu adalah tuhafid ala sihhatis wa salamis sya'ar ihtimaliha ala vitamin A dan vitamin B12. Dia menjaga kesehatan rambut ya, karena kaya dengan vitamin A dan B12. Al-abd dawa muhimma fi tarshid dakirah wa tarkisi anna tahtawi ala mada al-qalil wazin. Dia bagus sekali untuk apa? Untuk mengaktifkan dakirah, otak untuk bisa bekerja dengan maksimal ketika melihat sesuatu dan apa? Dan daya konsentrasi. Karena dia memiliki banyak kandungan seng. Jangan makan seng, makan seng mati. Makan seng mati. Dan hafid saya Aslawi ya. Bahasa Lampau ya, seng makan seng mati.
Semoga saya mati. Tuhafid ya, karena itu diantaranya tuhafid ala salam berjilid anna ghina di vitamin ba al-muraqah. Dia bagus untuk kesehatan kulit. Nah, ini maka masya Allah ya di antara penduduk Thailand ya itu bagus kulitnya karena mereka itu makan ini ya, makan tepung-tepungan. Tapi nggak tahu kalau kita juga bagus nggak ya makan nasi. Jangan salah ya. Kemarin sudah kita bahas tentang harus itu. Askapa aman di atas tafsirnya adalah nasi. Askapa aman ya, itu di antara tafsirnya adalah nasi. Nasi. Dia untuk apa? Kulit untuk kulit ya. Albina itu untuk kulit. Karena banyak melakukan vitamin krim rotak di komplek. Kemudian usahain ala hifdz jabatan. Dia membantu menetralkan tekanan darah. Al-Umar ini al-Qur'an al-Qur'an itu hafidh ala salamah al-Qur'an ini anna tuqallilu kolesterol atau tarfa'u min kolesterol al-mufid. Dia bagus untuk organ jantung ya, karena dia menjaga jantung dari apa? Dari kolesterol jahat ya. Dari kolesterol jahat. Yang ke-7 ba'dal dirasat isyarat ala annaha takafuh bil al-amrar wasarqiyah. Di dalam kajian dicatat bahwa memakan talbinah rutin itu akan mengempeskan benjolan-benjolan karena kanker. Karena kanker. 8 muhafid ala salamatul asnan. Wa al-idham li anna tahtawi ala kalsium wa taqim hashashat al-awam. Khasatan as-sayyidat ba'da qita'i tawhid syahri. Kedua adalah menjaga agar gigi tetap kuat karena dia banyak kalsium terutama dan bagus untuk pemromosan tulang terutama bagi wanita yang sudah menopause. Sudah menopause bagus akan talbinah. Tapi di samping ada manfaat itu ada mudarat, ada satu sisi yang buruk yaitu apa? Karena ghilatul al-yaf fima mungkin an tasabbur fi masyaqqil al-marid al-qulub. Karena dia banyak sekali serat itu yang isi yang isi kolon, yang isi usus besar. Sehingga kalau BAB itu keras itu adalah dari seratnya. Maka kalau dia tidak imbang, diimbangi dengan minum yang cukup, maka dia menjadi keras. Kedegelan terutama yang ada masalah dengan kolon usus besar. Kemudian tahtawi alama dari gelatin. Nah, dia punya gelatin. Nah, ini biasanya kalau di produk yang ada banyak mengandung gandum itu bersih gelatin. Hati-hati kepada orang yang punya alergi dari gelatin, anak autis atau anak yang lain gelatin dalam memicu batuk atau apa, sesak nafas apa itu, maka dihindari. Tapi kalau nggak punya alergi dengan gelatin itu tidak masalah, ya, dia nggak masalah. Maqadir talbinah. Jangan jalan buat talbinah. Ribukum min syair, 1 gelas gandum, 1 gelas gandum. Kemudian 2 kop nisfu mak, 2 gelas setengah dari air. Ini jangan tulis ya, jadi besarnya kasihan istrinya biar masak. 2,5 gelas air. Salah satu minal halib, 3 gelas susu. Ya. Halib sama laban beda. Kalau sekarang, kalau dulu sama.
Kalau lambai itu susu yogurt, kalau halib susu yang bercampur, yang masih asli. Mil'aqatun min al-asal abyad. 1 sendok makan asal abyad, yaitu sudah makan madu putih. Biasa lah kan putih kan. Risha vanilla al-qurfa al-marhum. Kemudian risha dan beberapa vanilla. Vanilla di sini vanilla yang palsu. Banyak vanilla itu gampang ditanam sebenarnya. Cuma karena kita biasa makan vanilla palsu, kita tidak pernah tahu vanilla asli. Padahal kalau itu ada pohonnya dan enak sekali, baunya wangi. Karena kita nggak tanam, makanya kita biasa pakai vanilla palsu atau pakai kurva. Kurva itu terbuat cengkeh kurva. Oh, kayu manis pak, kayu manis. Kemudian mukassarat mukazzibil hasan al-rawbah. Ini beliau ini talbinah kekinian ya. Dikasih apa? Mukassarat. Seperti minti, almond, dia tahu di atas taburan-taburannya biar enak. Kalau itu kasih opak, ada sarmier ya, kremes, tidak sih. Bagaimana cara buatnya? Tudafu ila qadar nisfu vanilla. Yuda daqiqu syair fi kidar yudafu ila ilma. Kalau ibu mesti paham ya, kalau kasih tahu mesti paham. Pertama masukkan tepung gandum itu dalam panci, kemudian taruh air hujan. Wiyuharrik mujahidan ala bitawassit. Kemudian rebus dengan api sedang. Wabak dan dikatakan idafatul halib hatta yasbaha lahu qawamu majalis. Setelah mulai berkutuk ya, segera masukkan susu sampai menjadi latang yang mungkin, latang yang sempurna antara air, tepung dan susu. Yudaful qadar risha al-vanilla al-qurfa. Kemudian masukkan beberapa vanilla dan beberapa kayu manis. Wa yatruku 'ala an-nar limuddah 10 ila 15 daqiqah ma'a tahriqil mustamir. Kemudian diamkan sampai 10 sampai 15 menit ya. Pada kita ya beberapa saat ya. Mencetik ya. Dengan selalu diaduk. Karena susu itu kalau diaduk apalagi bersama yang lain, itu kalau ada madunya, tepungnya itu dia bentuk luber. Ya. Tarsibu talbina fi amtab as-saghira yudafu asal wa tazidu musakkira. Kemudian kita siap hidangkan pada wadah kecil, kemudian taruh di atasnya madu dan beberapa mukassarat atau kremes tadi. Idza lawha asna'i tahdhir talbina an-nasaba yumkin idafatu mazid al-rahim. Wa al-ba'd asy-sya'ir takhtalifu 'an ba'dihha biqadri imtisas sawa'il. Nah, jadi kalau agak lama dan mengeras, jadi kayak seperti bubur gitu atau seperti kayak keju ya pakai padatan itu, maka bisa ditambahkan susu di atasnya. Tambahkan susu. Dia mengatakan bahwa banyak sekali macam-macam gandum. Ya. Banyak sekali macam-macam gandum dan itu lebih pada apa? Lebih pada daya serapnya. Yang terbaik adalah gandum yang baru pecah kulit, yang misalnya gandum apa itu namanya? Yang belum bersih gitu ya, yang masih coklatan. Nah, itu malah bagus. Saya tidak tahu poker oat itu apa yang gandum. Saya tidak tahu ya. Lihat aja ya, kalau itu gandum pecah kulit makin
dimakan. Tapi soalnya yang menjual ya, kandung campur itu namanya talbina ya. Maka diberikan kepada orang-orang yang lagi sakit, yang lagi sedih, ya, dan mungkin ibu-ibu lagi hamil atau lagi menyusui dan juga bayinya. Daripada beli bubur merek apa gitu, kemudian dibikin sendiri dari susu, madu, tepung kandung. Sampai di sini ada yang bertanya mungkin? Vanili dari apa? Tanaman yang vanili ada kalau jangan dari medsos itu kayak gitu. Tanaman semak kan gitu. Enggak, seperti tanaman merambat, sirih tapi batangnya. Oh enggak, ya pokoknya yang bukan hijau tapi dia merambat. Tahu? Nah itu merambat, nanti keluar kacang hijau, dalamnya ada biji-bijinya, itu dimakan. Nah, itu yang dipakai. Baunya enak itu, dan harganya mahal sekali. Ya kan? Kalau ada lahan sempit itu harus pakai tudung, dia nggak kuat panas. Enggak, kayak apa ya? Jenis tanaman merambat. Merambat, daunnya itu berair, tebel. Batangnya bukan batang kayu, batangnya batang air. Terus nah itu nanti keluar daun, keluar buah, kayak kacang hijau. Dan sebuah itu palsu. Kalau yang asli dibawa chef hotel sama keluar negeri, yang kita dapat palsunya, lebih enak, lebih murah. Lebih enak ya. Kita nggak tahu yang asli, karena kita biasanya pakai yang palsu. Nah itulah. Ada Mbak Google. Hah? Ada Mbak Google. Iya. Ada pohonnya. Ada merambat ya. Ya merambat. Ada satu biji, ada dua. Dia ditanam dari steknya, dari bijinya. Stek gampang. Nanti kita tanam aja kan. Tahan. Saya bertanya lagi. Talbina. Ustaz, berarti talbinan itu sifatnya dingin lembab Ustaz. Dia panas lembab. Oh panas lembab. Karena dia kan saya sereal, manis itu panas, tapi panasnya derajat ke-1 per 2, 1 ada lembabnya. Lembab dari susu, kemudian susu, dan dari air. Ada lembab. Tapi ada panasnya sedikit, ya. Dia bisa dikonsumsi hari-hari. Boleh sekarang dia levelnya 1. Ada lagi mungkin? Lebih dekat ke beras berarti. Lebih dekat ke beras yang sisosor pertama. Yang menarik ya, beras kalau bisa beli kabar kemudian digiling utama, nanti jadi katul, jadi sekam, beras katul sekam itu limbahnya. Nah, beras yang masih coklat itu bisa bisa pakai. Itu digiling jadi kayak itu. Nanti kemudian ini coklat itu. Orang-orang kita ini tidak mau makan beras coklat, maunya beras yang kinclong, yang kayak kaca. Itu sudah 2 kali 3 kali ya. Hah? Enggak bisa dia slab itu digosok dalam mesin kayak kaca. Nah, itu yang disenangi orang Indonesia. Itu sudah ya sekali yang hilang. Ustaz, lagi. Dulu waktu kecil saya pernah makan biskuit Ustaz dari Probolinggo. Tapi bahannya itu sangat bukan gandum, bukan beras,
Tapi dari kasus. Oh iya. Ya sebenarnya kata itu untuk bukan untuk orang sih sebenarnya. Cuman karena kita tidak pernah makan katul, artinya tidak yang lengketannya mah boleh dipecah, artinya nggak pernah kita makan, maka dia juga berguna karena dia banyak sekali seratnya. Hari ini orang itu jarang serat, kurang serat makanannya. Ya kurang serat. Dulu saya pernah punya klinik ya, terapi gitu. Ini ternyata jualannya jualan itu, ya, ada kawan itu jual itu. 250 gram harganya 18.000, lebih mahal daripada beras. 250 gram harganya 18.000. Ada berat aja. Lebih dibutuhkan gitu. Dia berkatul. Saya bagus berkatul yang organik, ya. Bukan berkatul yang non organik. Mereka kan habis sempol kan kepadunya. Kalau berkatul itu kan sekam terus katul. Itu memang Masya Allah, baunya itu bau tepung gitu ya, enak sekali. Itu kalau kasih makan ayam itu sehat, ikan juga sehat ikannya. Duduk lembut ini kan? Duduk itu kan jadi sekam, ya duduk tapi yang mendekati ini kan keputih-putihan. Oh, buatan kan ada duduk berasal, ada yang lembut baru keras kan? Nah, yang lembut itu isinya lagi. Dan seperti benar itu kan beras potongan guys, beras yang kecil yang patah. Tapi kalau dia tidak, dia tuh kan antara sekam, beras, tengah-tengahnya ini sekam, tengahnya ini namanya katul, yang belum makan. Nah kita kira itu, nah, kita nggak mau biasanya beras diselap sekali itu coklat, kita nggak mau makan, kita bisa dimakan. Selap kedua kali baru putih. Beras selap namanya, itu yang premium gitu ya, karena 2 kali. Itu yang kita makan, itu nggak sehat. Yang ini yang sekali selap itu sehat. Makanya jangan kalau mau bikin dia beli gabahnya, gabah selap sekali selesai. Nanti ada pasti ada 2, ada gabah, sekam sama katul sama beras. Yang ketiga ini katul dari sama. Namun sekali, kalau timat sekali biasanya butir padinya masih bawah. Butir ya apa. Nasi. Tapi saya coba ya. Ini dengan prakteknya. Yang kedua salju. Salju itu salju. Es. Wasabata fi sahih. Dalam hadis sahih dikatakan ada Nabi Muhammad SAW anna qala Allahumma silni min al-khataaya bil ma'i was-salwa. Ya Allah, mandikan kesalahanku, ya bersihkan kesalahanku dengan air, salju dan embun. Jadi dari hadis ini jadi obat sama Al-Qayyim. Ya Allah, bersihkanlah, mandikan aku dari kekotoranku, kesalahanku dengan air, salju dan embun. Ini sebenarnya menarik ya. Menarik itu ini. Dulu orang-orang ya sebenarnya ibadah Islam. Ketika orang kafir masuk Islam, itu kan dia harus mandi, Bismillah mandi, kemudian berusaha sebagai calon Muhammad Rasulullah, ya, baru dia sholat. Artinya air itu juga berguna untuk kebersihan lahir dan batin. Banyak orang yang maaf ya, lagi jenabah gitu ya, maka yang terbaik adalah mandi dengan air, mandi dengan air bersih. Kenapa? Dia menguatkan rohnya, membersihkan semua dan menyempurnakan kondisi tubuh. Saya bayangkan orang-orang yang tidak tahu agama itu ya melakukan setelah jenabah dia tidak mandi, jadi muka
Misalnya secara ruhiyah juga menguatkan. Ya, air itu kan bisa menghilangkan air hujan, bisa menghilangkan setan, najis, misalnya najis kafiran, najis apa namanya, najis yang fisik dan najis ma'nawi. Ya. Demikian juga salju dan embun. Orang Islam tidak terlepas dengan air. Ya, cuman pemakaiannya memang harus bijak. Anad dawa yudawa bididni. Sesungguhnya penyakit itu disembuhkan dengan lawannya. Ya, lawannya. Penyakit dalam teori pengobatan Nabi itu semua penyakit dilawan dengan lawannya, diobati dengan lawannya. Fa inna fil khataya minal haram. Sesungguhnya kesalahan dosa itu termasuk panas. Panas orang-orang kalau dosa keringetan, cekcokan, ya, khawatir, panas. Wal hari mayudadu salju wal dua. Dosa itu panas dan membakar. Maka lawannya adalah as-salju wal ma al-barid. Maka lawannya dosa yang membakar yang panas itu adalah salju, embun dan air yang dingin. Makanya di antara terapi orang narkoba, orang minum khamr, itu diapain? Kecenderungan dimandikan, bior, wadah. Karena dia sebenarnya bukan, dia panas, dimandikan. Nah, itu terapinya. Karena biasanya orang yang minum khamr, minum narkoba itu malas mandi. Ya sebenarnya yang dia juga harus juga. Dukun-dukun itu kan nggak boleh mandi. Kemudian wa yuqalu innal marhal ablagu min izalis basar. Tapi ada orang mengatakan begini, air yang panas itu lebih utama untuk menghilangkan wasaf, menghilangkan daki-daki atau kotoran. Air yang panas bisa menghilangkan itu. Lianna fil ma'il barid min tasbibil jism wa taqwiyatin wa laysa fil hal. Tapi air yang dingin itu, maka ada teori itu. Orang Cina itu minum yang bagus, minum air panas. Ya tidak, ya air dingin, tapi bukan dinyak es. Ya air biasa itu. Nah, kalau air dinyak es bahaya. Dia bisa merusak tenggorokan, merusak pencernaan, karena sesungguhnya tak sesuai dengan kita. Ini kalau orang-orang yang istilahnya ya lebih pada nafsu ya, karena es itu lebih pada nafsu. Nah, air yang dingin itu akan menguatkan, akan masuk ke dalam pori-pori tubuh dan menguatkan. Ya, ada sahabat itu yang minum air dingin menangis sampai dinginnya, senang ya. Memang disuruh bagaimana gitu. Walau khataya tujibu asar-asarain tadnis wal irkham. Dan salah itu ya memastikan adanya mewajibkan adanya dua hal, tadnis, najis dan najis dan irkham. Irkham itu daki ya, daki. Wal madhub mudawatuha bima yunadhifu qawqat wa yusallibu ya. Pada kalau ma'ul baik wasati wal wad wa ishtizara ila hadaini amrayn. Maka orang yang berdosa atau bersalah itu harus dibersihkan hatinya ya, dan dibersihkan fisiknya. Dan ketika Nabi mengatakan, ya Allah bersihkan diriku dari kesalahan dengan air salju ya, itu. Karena berarti air yang dingin itu lebih kuat untuk membersihkan segala bentuk kotoran, daki, ya, najis daripada air yang lain. Bapak, salju baridun ala al-asah. Salju itu sifatnya apa? Salju, es, barid, dingin, pasti dingin. Al-asah, dingin lembab. Yang paling sahih adalah
Ya. Kemudian ghalita min qaul hal. Aneh orang yang mengatakan bahwa salju itu panas. Ada yang mengatakan itu panas. Walat aneh. Wa syubhatu tawallul hayawan fi apa yang menjadi apa yang dijadikan dalil atau tentang hal ini adalah apa? Ternyata ada hewan yang bisa hidup di tempat yang dingin. Ya ada di salju es di kutub itu kan atasnya kan air itu ngacu bawahnya ada air yang dingin itu ada yang hidup. Insyaallah. Wa hadalah yadullu ala al-harar. Ini tidak menunjukkan bahwa itu adalah dingin, kalau ini adalah panas. Mereka berpendapat kalau dingin itu mati, kalau panas itu hidup. Kalau ada hewan hidup di salju, berarti salju itu panas. Ini salah. Fa innahu la yatawalladu fil suwatil baridah. Karena ternyata juga banyak hewan-hewan yang hidup di pada buah-buah yang dingin. Afil khawal, bahkan ada juga makhluk hidup yang hidup pada cuka. Nah ini Masya Allah, berarti mereka sudah tahu bahwa di cuka itu ada hewan yang hidup. Berarti mereka sudah tahu bakteri, zaman itu dia tahu bakteri. Wa amma ta'ishu wa itah yihi al-halal la al-halal fi nafsi. Tetapi mereka juga mengatakan minum es itu bisa membuat orang haus. Semakin minum es semakin haus. Kenapa? Karena itu bukan berasal dari panasnya es, tetapi karena es itu akan membutuhkan panas, maka dia haus. Dan itu merupakan masuk. Es di samping manfaatnya, tetapi juga ada mandorotnya. Yaitu apa? Dia bisa melukai ma'idah. Dia bisa yudoru al-ma'idah wal asal. Dia bisa bahasa itu namanya frozen, ya, frozen. Wa idza kana waja'ul asnan fi ardi mufridatin sakana. Ini benar ya. Frozen itu membuat kita tuh nggak bisa gerak, kram. Orang kena stroke itu karena papan dingin terus-terusan dia frozen, dia membeku. Kalau membeku ya sudah nggak bisa gerak. Kalau dia miring kiri, dia miring kiri, dan kanan. Maka kalau dipanaskan baru bisa gerak lagi. Perut kram ya, panas dingin. Apa? Kaki kena kram, kalau dingin, kram. Dia apa yang dipanasin? Tangan kram dipanasin. Ya, itu frozen. Ya. Frozen itu banyak masalah. Kalau dipakai di punggung itu orang bisa stroke gara-gara itu. Oh, panas ya, itu panasin. Kalau udah panas, tentu dia bagus lagi. Dan dia bisa menghidangkan wajah asal min halal. Kalau ada sakit gigi karena panas, obatnya es. Tapi kalau ada sakit gigi karena dingin, obatnya panas. Sakit gigi kayak pusing itu bisa karena dingin, bisa karena panas. Itu tentang es. Ada yang bertanya mas ini? Kalau tubuh itu sedang dingin, mandi air hangat. Kalau tubuh sedang panas, mandi air dingin. Safar ya, safar itu tidur dingin. Safar tidur dingin. Kenapa? Safar itu pakai mobil. Mobil itu kecepatannya lebih melebihi kuda, ya. Kuda. Kalau safar lebih kuda itu dinginnya banyak masuk ke dalam tubuh. Kasih AC lagi. Kalau kasih pakai jendela diturunin. Bos banyak kan? Kecepatannya tinggi sekali. Udara panas, udara dingin masuk ke tubuh antum, dingin banget. Cenderung orang yang safar jauh, mencret, muntah. Kenapa? Karena tubuh pengen mengeluarkan airnya, pengen mengeluarkan lembabnya, pengen mengeluarkan dinginnya dan lembabnya. Ini mencret, wajar. Karena tubuh nggak mau dingin, tubuh nggak mau lembab, dikeluarkan pakai mencret atau pakai muntah. Maka sebaik-baik orang ketika bersafar mandi air panas, minumnya minum air panas,
bukan air panas direbus ya, tapi air yang sifatnya panas. Apa yang sifatnya panas? Mengandung jahe, mengandung kencur, mengandung rempah yang panas. Maka mandi juga bisa kalau selain direbus itu kasih rempah yang menghangat tubuhnya. Misalnya dikasih cacahan jahe, cacahan kuas, cacahan cengkeh itu. Jangan mandi dengan air itu enak rasanya. Habis safa tuh enak sekali. Dan itu yang paling bagus, yang paling bagus. Ya. Ya. Perutnya. Ya. Bisa jahit itu. Tapi itu kodanya ulama benar. Berobat dengan lawannya dia memang. Saya belum pernah praktek ya. Sisa kalau cengking dengan obat kandang biasanya tidak habis tujuan. Kalau saya langsung cepat mati. Tapi aja, kalau itu bekerja dengan bagus silakan. Ya silakan dipakai. Tapi banyak cara-cara nggak hanya dengan kan kadang susah. Habis mengat dia pergi. Begitulah pernah juga ya susah. Atau pakai serum ya, susah. Tapi ada obatnya, ada yang dari kemarin yang kita bahas. Jeruk itu diambil bijinya atau kulitnya, dibikin kayak pasta, taruh di tempat itu, kayak minyak, dikasih air atau zaitun, taruh di tempat yang dikit. Kalau bisa itu, insya Allah bisa. Atau yang lain banyak. Tapi pasti yang lain dilakukan lawannya. Walaupun ada obat panas, ya untuk panas bisa. Obat dingin untuk dingin bisa. Ya. Tetapi secara umum obat itu kalau sakit itu diobat dengan lawannya. Secara umum. Ya, secara umum. Mau terus? Ini salju ya. Nah, orang-orang Eskimo itu orang-orang yang hidup di jalan menarik ya. Mereka nggak perlu sumur untuk mencari air. Bagaimana caranya? Gali es, dimasak, dapat air gitu. Kayak gitu ya. Nah untuk melawan dunia biasanya makan daging mereka. Ya rempah panas dan daging. Ya kabar buruknya Allah saya pernah baca orang-orang yang hidup di daerah yang dia memburung ya, bikin es. Itu umurnya pendek-pendek. Ya, karena makanan mereka makanan yang memanaskan mereka panas, daging-dagingan. Nah, tidak pernah makan sayur. Umurnya sudah 38, 40 Tapi kalau dinginnya di gunung ya, ada itu kan dia imbang, sayuran makan, bukan makan, banyak seperti suku Hunza, seperti orang di Swiss. Swiss itu tinggi sekali ya, 2000 meter di atas permukaan air laut. Itu umurnya panjang-panjang. Kecuali Allah juga, dan umur nggak ada yang tahu. Mungkin satu lagi ya, nggak apa-apa. Kita sudah lakukan. Saum kita apa saum? Bawang putih. Ini bawang putih ini, alhamdulillah kita gampang mendapatkannya ya. Sum atau saum. Dua qaribun minal basal, dia dekat dengan bawang merah. Fil hadis man akalahuma falyumithuma tabkhan. Siapa yang memakan keduanya, maka hendaklah dia mematikan keduanya, maksudnya menghilangkan bau busuk, bau menyengat dari dia dengan apa? Dengan tabakh, dengan memasaknya. Wa uhdiya ilaihi ta'amu fi thum fa arsala bi ila Abi Ayyub Ansari wa qala ya Rasulullah tabrahu wa tursilu bi ilayya fa qala inni unaji man la unaji. Apa ini? Kemudian dia ilaihi ta'amu fi thum wa uhdiya ilaihi, beliau dihadiahi itu makanan yang mengandung bawang.
Kemudian beliau mengirim makanan lagi kepada Abi Ayyub. Benar Nabi itu dapat makanan, kasih lagi ke orang lain. Itu nggak apa-apa. Hadiah dihadiahkan boleh. Karena tidak milik kan. Faqala ya Rasulullah takrahu wa tursilu ila ilayya. Rasulullah ditanya sama Abu Ayyub, ya pamannya. Wahai Rasul, penjenengan itu benci kalian apa? Bukan benci, memakruhkan, ya makruh kami. Saya benci pada bukan makannya tapi pada baunya. Karena kalau makan bawang itu nggak boleh masjid kan. Wa tursilu ila ilayya, tetapi makan itu penjenengan apa? Kirim ke aku, ya. Jadi berarti Rasulullah tuh ya tak apa-apa, gitu, makan aja. Ini unaji. Sesungguhnya aku itu mau mengharapkan malah unaji apa yang tidak engkau harapkan. Tidak engkau harapkan. Ya Allah saat ini mungkin lebih pengen ini dapat ini. Ya. Tapi itu kan tidak pernah mencela makanan. Kalau tidak mau meninggal, ya kalau mau dimakan. Itu aja. Tidak pernah mencela. Wabah fahuwa halun yabis, sifatnya bawang itu adalah panas dan kering. Ini sifatnya ya. Jadi kalau sambil bawang kepok itu udah penampungan dua panas. Itu ngeri sebenarnya. Ada di perut. Karena kaidahnya kan dua sifat yang sama digabung itu akan menyebabkan organ pencernaan kita untuk mengkonsumsinya. Wabah halun yabisun fi rabi' apa ini? Dia panas dan kering di derajat yang paling tinggi, 4 kayak cabai. Yusakhiru taskhinan qawiyan, ya. Dia bisa memanaskan dengan panas yang luar biasa kuat. Bagi orang yang lemas, mager itu jangan kasih bawang saja. Insyaallah magernya hilang. Wa yujafifu tajfifan balighan, dan dia bisa mengeringkan dengan pengeringan yang sempurna. Bisa mengeringkan dan sebagainya. Maka dia bagus dimasak ketika musim penghujan. Lalu begitu. Ya. Lafi'un lil mabrudin. Dia bagus untuk orang-orang yang sangat dingin. Waliman mizaju balghami, dan orang yang memiliki orang yang kondisi tubuhnya itu lembab, yang mudah lendir. Jadinya biasanya malas. Belai dahannya tak pernah berhenti, itu sifatnya balghamiyah, atau yang banyak sekali yang basah lembab. Waliman asrafa ala mu'i fil farj, bahwa mujaffiful mani, dia mengeringkan, ya dia bisa membuat orang yang falish, perempuan frozen ya. Bahwa mujaffiful mani, dia bisa mengeringkan sperma. Mufatihul sidat, dia bisa membuka sumbatan-sumbatan. Ini orang yang stroke, namanya panas. Begitu stroke langsung dingin. Orang stroke panas, stroke dingin. Ya. Maka dia dipanaskan lagi. Wa muhalilul riyah, dan dia bisa menghilangkan serak-serak apa yang al-ghalidha, dan lendir-lendir yang kental. Wa hadhimul ta'am, dia bisa menghaluskan makanan dalam tubuh kita. Maka makan itu kalau bisa memang harus kasih bawang, akan membantu pencernaan. Hadhim qatilul atas, dia bisa menghilangkan, saya nggak tahu ya, atas menghilangkan memutuskan kehausan. Mudlikul lil batn, mudlikul lil batn, mudirrul lil bawl. Dia bisa mudlikul lil batn. Apa ini? Dia memanaskan lagi. Kalau dia bisa perutnya dingin ya, itu jadi hangat ya. Model bau dia bisa melancarkan buang air kecil. Yaqumu filasqi hawami wa jamil awqami barida maqaman tiryaq.
Dia bisa apa? Bisa digunakan untuk mengobati dari apa? Lasak, sengatan hewan berbisa. Kemudian untuk semua yang benjolan karena dingin, mungkin seperti orang alergi dingin, Tiduran ya. seperti biduran ya. Dia benjol karena dingin. Jamil auram al-baridah maqamul tiryak. Nah, dia sudah jadi sudah tiryak itu kalau dalam ranah pengobatan Yunani, tiryak itu sudah obat kelas tinggi. Tiryak itu kayak racun. Itu kepada bawaan cukup. Wa idaduk wa umila minhum limadun ala nashil ayat. Dia kalau ditumbuk itu bisa meredakan gigitan hewan berbisa. Atau hewan berbisa, gigitan ular. Masya Allah gampang kan? Dengan apa? Dengan bawang dan bawang ya. Aw ala nasil aqarib atau dia kalau ditumbuk, ditaruh di tempat yang ditentup sama kalajengking bisa sembuh. Enak kan? Tak usah boleh urutnya, kasih aja bawang tempat kamu. Wanafaha wajadaba sumum minha, dia akan menarik racun dari tubuh itu. Insyaallah. Wisahkilul badan, dan dia bisa menghangatkan badan. Itu fil hararah, dia mendapatkan panas dalam tubuh. Wayaqta'ul balgham, dia bisa menghilangkan, memutus balgham. Maka dia bisa dibuat untuk obat batuk karena dingin. Wayuhadzul nafkh, wayusaffil halaq, dia bisa membersihkan saluran ini. Kemudian wayafadu sihhat aksal ba'dan, dia bisa menjaga kesehatan badan. Orang-orang Afghanistan itu biasa makan bawang. Memang baunya enggak enak, kuat. Makanya orang Amerika itu kesulitan ketika mereka dijajah orang Pakistan. Karena orang kuat. Bahwa pokoknya orang berat itu dia sanggup bawa. Orang lain nggak bisa membawa, dia bisa kuat. Karena bawang itu hari-hari. Kemudian wayafa'um taghayyurul miyah, dia bisa bermanfaat untuk air yang berubah. Wasu'al musmin, dan batuk yang menaun. Waktu menaun itu pakai bawang. Kalau ni'an wa madbukhan wa mashwiyan, dia bisa dimakan segar, dimasak atau dipanggang. Ini bawang itu bisa dimakan dalam beberapa kondisi. Wa yanfa'u min wajhi sadr min al-barad, dia bagus untuk sakit di dada karena dingin. Wa yukhrijul alaq minal halaq, dia bisa mengeluarkan alaq minal halaq. Wa idza dukka ma'al khali wal milhi wal asal, ya pokoknya mungkin sumber-sumber di sini ya. Dia kalau ditumbuk menggunakan cuka, garam sama asam. Ini resep bagus ya. Bawang dicampur dengan cuka, dicampur dengan pemilah, garam, bawang, garam, cuka dan madu. Ini persis seperti tahu gejrot. Ya kan? Ya. Nama ada halnya, ada cukanya, ada garam, ada madu, itu nggak ada. Kecap. Ya setelah itu, beneran, saya tuh seneng sekali. Kayak cuka-cukanya apa? Kalau cuka bumbu-bumbunya itu yang tempel, itu saya minum. Enak sekali. Asal jangan pakai cuka biasa itu. Kalau nggak ada cuka ya pakai jeruk, pakai lemon atau jeruk nipis. Asam itu, asam. Iya bisa pakai itu. Asli kok enak sekali. Dan dulu anak. Semua wudi al-darsi al-mutaakkil. Oh, maaf. Ini untuk